Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita sekarang berada di hari pertama di bulan Ramadan. Dan Alhamdulillah kita juga sedang melaksanakan ibadah yang diwajibkan kepada kita, yaitu berpuasa. Dan insya Allah tinggal beberapa waktu lagi kita akan melaksanakan berbuka puasa. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasannya berbuka puasa itu bukanlah perkara yang ringan, namun dia agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajalul fitr." Senantiasa manusia itu di atas kebaikan selama dia bersegera dalam berbuka puasa. Maka dari itu, bersegera dalam berbuka puasa ini merupakan tanda baiknya seorang muslim. Namun sebaliknya, tak kala seseorang itu menunda-nunda dalam berbuka puasa, maka itu menandakan buruknya seorang muslim. Kira-kira ada enggak suatu kaum yang suka menunda-nunda dalam berbuka puasa? Maka jawabannya ada, yaitu orang Syiah. Orang Syiah itu dia melihat kepada agama dasarnya, yaitu agama Yahudi. Maka orang Syiah, orang Yahudi, dia senantiasa menunda-nunda berbuka puasanya, yaitu di waktu Isya. Sedangkan orang Islam, ketika matahari terbenam, maka dia bersegera dalam berbuka puasa. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW melihat matahari sudah terbenam. Lalu Rasulullah SAW menyuruh kepada Bilal, "Wahai Bilal, sediakan makanan untuk berbuka. Sesungguhnya matahari sudah terbenam." Lalu kata Bilal, "Ya Rasulullah, alangkah baiknya kita menunggu sesaat karena kita lihat suasananya masih terang." Ya. Lalu kata Rasulullah SAW, "Tidak, segerakan." Karena Rasulullah SAW sudah yakin bahwasanya matahari itu sudah terbenam. Lalu kata Bilal, "Demi Allah, sekiranya ada seseorang berada di atas untanya, dia melihat bahwasanya matahari itu belum terbenam." Begitulah semangatnya Rasulullah SAW dalam bersegera untuk berbuka puasa ketika matahari sudah mulai terbenam. Maka dari itu, ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, bersegera dalam berbuka puasa ini merupakan tanda baiknya seorang muslim. Maka dari itu, hendaklah kita bersegera dalam berbuka puasa dan jangan sampai kita menunda-nunda dalam berbuka puasa. Walaupun kita masih kuat, namun kita tidak boleh menunda-nunda dalam berbuka puasa. Kemudian ketika kita berbuka puasa, maka tentunya ada adab yang harus kita perhatikan. Apa itu adab-adabnya? Yang pertama, hendaklah kita berbuka puasa sebelum kita melaksanakan sholat maghrib. Karena di dalam sebuah hadis, Anas radhiyallahu anhu berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuftir qabla an yusalli ala rutubat." Rawahul Abu Daud. Kata Anas, sesungguhnya Rasulullah SAW beliau berbuka puasa sebelum melaksanakan sholat maghrib dengan beberapa butir kurma. Nah, ini menandakan sunnah kita berbuka puasa sebelum melaksanakan sholat. Dan itu dengan beberapa butir kurma. Berbeda dengan kita di zaman sekarang ini, yang di atas mejanya itu banyak dengan makanan. Ya, bukanlah dia berbuka dengan beberapa butir kurma, tapi semua makanan yang ada di mejanya itu habis. Ya, ada cola, ada minuman, ada makanan dan lain sebagainya dihabiskan sama dia. Akhirnya apa yang terjadi? Lambung yang tadinya itu berpuasa jadi error. Nah, jadi berpenyakit. Maka dari itu hendaklah kita berbuka dengan beberapa butir kurma saja agar lambung kita tidak terkejut dan dia tetap terjaga kesehatannya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita berbuka puasa dengan beberapa butir kurma saja. Agar apa? Agar lambung kita tetap terjaga kesehatannya. Karena ketika kita berpuasa, lambung dalam keadaan kosong. Jika lambung tersebut kita isi dengan makanan yang berat, maka lambung tersebut akan menjadi sakit. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk memakan beberapa butir kurma. Karena di dalam kurma tersebut ada zat yang bisa menguatkan limpa. Sehingga ketika limpa itu sudah kuat, ketika diisi dengan makanan-makanan yang berat, maka limpa tersebut akan tetap kuat. Lambung tersebut juga akan tetap kuat. Kemudian adab yang selanjutnya, ketika kita selesai memakan beberapa butir kurma, maka kita
dianjurkan untuk berdoa. Dan doa yang masyhur yang sering kita dengar di Indonesia ini adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sayangnya, doa yang selengkap ini tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya itu adalah Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Nah, kalau yang ini ada hadisnya. Namun sayangnya hadisnya juga lemah, sangat lemah. Dikarenakan ada perawinya yang majhul, yang bernama Abu Zariyah. Maka yang ada dalilnya itu adalah sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud. Yang hadis ini sanadnya adalah hasan. Bunyi doanya adalah Zahabadz dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Nah, doa yang seperti ini sering dipakai oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka dari itu, ketika kita melaksanakan suatu amal ibadah, hendaklah kita melihat kepada dasarnya supaya amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome Ramadan.